Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5628. Satu-satunya tujuan. Apa yang terjadi? Kaisar Yanpo tidak perlu berbicara. Tuan Jeu Yuming, setan tua raksasa, Ming Sapo, leluhur hantu berwajah 8 dan yang lainnya semuanya berkata dengan kaget. Beberapa di antaranya masih menahan tekanan Sungai Huangquan dan belum memulainya. Ini, aku juga tidak tahu, kata Wan Gu Mingzu dengan ekspresi kusam di wajahnya, sedikit tidak bisa dipercaya. Aku juga kewalahan oleh tekanan Sungai Huangquan sebelumnya, tapi untuk beberapa alasan aku ingat tahun itu aku mencoba memahami apa yang dikatakan Kaisar kepadaku. Tanpa diduga, tekanannya berkurang banyak. Kata-kata apa? Semua orang terkejut. Leluhur Wan Guming mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir keras, Kaisar Agung pernah berkata bahwa sungai mata air kuning mengalir ketika dunia bawah terbuka ke langit. Yang dilambangkannya bukan hanya sungai yang panjang, atau aturan, tapi ini dia dunia bawah dan langit. Kombinasi dari aturan yang tak terhitung jumlahnya. Sederhananya, sungai mata air kuning ini setara dengan cabang sungai panjang orang mati, atau pendahulunya. Jika Anda mencoba mencari tahu aturan apa yang diatur oleh sungai mata air kuning ini selama pencerahan Anda pasti akan jatuh ke dalam aturan yang rumit. Dari memukul, dan kemudian terluka oleh aturan yang membingungkan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi jika Anda menggunakan aturan Anda sendiri untuk menyesuaikan diri dengan sungai mata air kuning, mungkin Anda bisa beresonansi dengan sungai mata air kuning dan mendapatkan beberapa wawasan. Saya menggunakan aturan saya sendiri untuk menyesuaikan dengan sungai Huangquan sebelumnya, tapi saya tidak menyangka akan memiliki efek yang begitu ajaib. Kata Wan Gu Mingzu tercengang. Apakah sesederhana itu? Semua orang terkejut, dengan keraguan di wajah mereka. Segera ikuti apa yang dikatakan Wan Gu Mingzu dan cobalah. Berdengung, semua orang terkejut dengan tes ini. Jeu Yu Mingjun dan yang lainnya sebenarnya merasa bahwa mereka memiliki hubungan yang samar dengan Sungai Huangquan. Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dilihat dengan jelas menjadi samar-samar saat ini. Luar biasa. Semua orang memandang leluhur dunia bawah 10.000 tulang dengan heran. Dan pada saat yang sama menunjukkan rasa iri yang mendalam, tampaknya Kaisar Neter masih menghargai kata-kata leluhur dunia bawah 10.000 tulang saat itu. Dan bahkan memberitahunya rahasia seperti itu. Setidaknya banyak orang kuat yang hadir belum pernah menerima bimbingan seperti itu dari Kaisar Netherworld. Merasakan perubahan pada setiap orang, Kaisar Yanpo juga mengubah warnanya. Dia memejamkan mata dan segera mencoba mengikuti metode Wan Gu Mingzu. Gumpalan kekuatan aturan perlahan menghilang di sepanjang tubuh Kaisar Yanpo kali ini, dia tidak mencoba memahami kekuatan Sungai Huangquan seperti biasanya. Tetapi menggunakan aturannya sendiri untuk mencoba berinteraksi dengan Sungai Huangquan. Menggabungkan lambat laun, Sungai Huangquan, yang awalnya mengandung energi yin yang tak ada habisnya, menjadi seperti sungai yang keruh, dan lambat laun menjadi jelas bagi persepsi Kaisar Yama. Pemahaman yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul di benak Kaisar Yanpo. Dan ketika Kaisar Yanpo mencoba menggunakan kekuatan aturannya sendiri untuk terhubung dengan Sungai Huangquan. Ledakan. Seluruh Sungai Huangquan sebenarnya sedikit bergetar, dan anak sungai mengalir darinya, perlahan mengalir menuju Kaisar Yama, dan terhubung dengan aturan jalan Kaisar Yama. Anak sungai. Sebenarnya ada anak sungai di Sungai Mata Air Kuning, yang diintegrasikan ke dalam aturan Kaisar Yama, membentuk lingkaran tertutup yang sempurna. Ini
Kaisar Yanpo membuka matanya karena tidak percaya, dia mengulurkan tangannya, anak sungai ini mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya, dan rasanya seperti digerakkan oleh sebuah lengan. Terlebih lagi, ketika ia menyentuh anak sungai Huangquan dengan tangannya, pemandangan terbakar oleh air sungai Huangquan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya tidak muncul. Telapak tangannya seolah menyentuh tempat yang lembab dan hangat, yang sangat nyaman. Ini. Kaisar Yanpo sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejak Kaisar Netherworld pergi, dia telah berpikir untuk mengendalikan sungai mata air kuning sepanjang waktu selama beberapa tahun ini. Tetapi tidak peduli bagaimana perasaannya terhadap sungai mata air kuning, dia tidak pernah bisa menyentuh air sungai mata air kuning. Tapi sekarang, ketika dia mengubah metodenya, dia benar-benar membuka anak sungai di sungai Huangquan dalam sekejap. Dan anak sungai ini bisa diaktifkan karena keterkejutannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Salah, ternyata persepsi saya sebelumnya selama ini salah. Kaisar Yanpo mengangkat kepalanya dan bergumam. Bagaimanapun, sungai Huangquan ini adalah harta karun tertinggi Kaisar. Saya selalu ingin mengendalikannya melalui pencerahan. Ini setara dengan terus-menerus berjuang melawan sungai Huangquan ini. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, bagaimana saya bisa benar? Bisakah Anda menolak sungai Huangquan ini? Makanya tidak pernah terkendali. Tetapi jika saya menggunakan pemahaman saya sendiri untuk menyelaraskan dan menyerah pada sungai Huangquan, atau mengambil inisiatif untuk melepaskan sikap saya dan melakukan kontak, sungai Huangquan secara alami tidak akan memusuhi saya. Hanya integrasi seperti itu yang mungkin terjadi. Salah, ternyata selama ini aku salah. Sebenarnya, mengendalikan sungai Huangquan itu sangat sederhana. Kaisar Yanpo sedih sekaligus bahagia. Sayangnya, segala kerja keras dan usahanya selama bertahun-tahun justru hanya membuang-buang waktu. Untungnya, ia akhirnya menemukan jalan yang benar. Meskipun dia baru membuka anak sungai di sungai Huangquan sekarang, karena dia dapat membuka anak sungai, jika diberi waktu, dia mungkin tidak dapat mengendalikan seluruh sungai Huangquan. Pada saat itu, dialah yang akan bangkit di dunia bawah sekarang. Yang ketiga dari 4 kaisar besar. Pada saat ini, kegembiraan batin Kaisar Yanpo belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengikuti anak sungai ini hingga mendekati seluruh sungai Huangquan. Benar saja, sungai Huangquan yang semula sangat menjijikkan dan penuh permusuhan terhadapnya, tidak lagi memiliki daya tolak yang kuat. Meski masih tak terkendali, setidaknya itu tidak lagi menjijikkan. Jika diberi waktu, saya akan mampu sepenuhnya mengendalikan sungai Huangquan ini. Kaisar Yanpo gemetaran. Di sampingnya, Lord Zhou Yuming dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa dijelaskan saat melihat pemandangan ini. Kaisar Yanpo memang pantas menjadi Kaisar Agung Yama. Bakatnya begitu luar biasa. Pantas saja ia mampu memasuki ranah Kaisar Agung saat itu. Mereka semua baru memulai setelah menemukan caranya, namun Kaisar Yanpo sebenarnya berada tepat di sungai Huangquan. Sebuah anak sungai dibuka, yang sangat buruk. Haha, Xiao Yanzi benar-benar kuat. Dia telah menguasai sedikit kekuatan sungai Huangquan dengan begitu cepat. Saudaraku, kita tidak boleh ketinggalan. Ayo, pelajari kekuatan sungai Huangquan dan berusahalah memasuki alam agung Kaisar sesegera mungkin. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dan pada saat yang sama terbang menuju sungai Huangquan. Melihat hal tersebut, Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya buru-buru mengandalkan pemahaman mereka tentang sungai Huangquan untuk lebih dekat dengan sungai Huangquan. Untuk suatu waktu, ratusan orang bersaing satu sama lain, dan rasanya seperti ribuan layar bersaing satu sama lain. Pupil Kaisar Yanpo menyusut, cahaya dingin melintas di matanya, dia ragu-ragu sejenak, dan mendengus dingin di dalam hatinya.
Aku hanya ingin kalian menyadarinya sejenak, dan kemudian menanganinya setelah aku sepenuhnya mengendalikan Sungai Huangquan. Dengan pemikiran ini di benaknya, Kaisar Yanpo segera mendekati Sungai Huangquan. Boom, tubuhnya benar-benar telah bersentuhan dengan sifat asli Sungai Huangquan. Dan dia dengan cepat menjadi tercerahkan. Dengan anak sungai ini sebagai pendukungnya, Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dia pahami menjadi jelas sekarang. Kaisar Yanpo merasa tidak akan lama lagi dia bisa memahami anak sungai kedua atau bahkan ketiga. Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Yanpo mendapatkan pencerahan begitu cepat. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi jika Sungai Huangquan benar-benar membuatnya menyadarinya? Wan Gu Mingzu berkata dengan panik. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata santainya berdasarkan rumusan kaisar dan wawasannya sendiri akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Tidak masalah. Qin Chen melirik Kaisar Netherworld, apakah kamu tidak merasakan perubahan pada Kaisar Netherworld? Perubahan pada Kaisar. Semua orang menoleh dan terkejut saat melihatnya. Pada saat ini, sebenarnya ada aura dunia bawah tak kasat mata yang mengalir di sekitar Kaisar Netherworld. Aura ini sangat halus sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya untuk sementara waktu kecuali Qin Chen dengan sengaja mengingatkannya. Apa yang terjadi? Wan Gu Mingzu berkata dengan terkejut. Qin Chen terkekeh dan berkata, apakah menurutmu Kaisar Nether mengajarimu formula dan jiwa dewa hanya untuk membawamu lebih dekat ke Sungai Huangquan? Apa maksudmu? Wan Gu Mingzu terkejut. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Ketika Anda menggunakan apa yang dia ajarkan kepada Anda untuk memahami Sungai Huangquan, Kaisar dunia bawah sebenarnya telah mulai bergabung dengan Sungai Huangquan melalui nafas jiwa dewa di tubuh Anda. Adapun dunia luar, alasan mengapa Kaisar Yanpo dan yang lainnya bisa menyadari kekuatan Huangquan begitu cepat bukan karena ucapan biasa Anda sebelumnya. Tetapi karena Kaisar Netherworld telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Netherworld, benarkan? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld sambil tersenyum. Cahaya terang melintas di mata Kaisar Netherworld, lalu dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan naif, tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Qin Chen kecil. Hehe, aku memang menyatu dengan Sungai Huangquan. Hehe. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aura di tubuh Kaisar Netherworld benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Aura Kaisar yang menakutkan langsung menyebar dari Kaisar Netherworld dan muncul di dunia yang kacau ini, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Tendang. Kaisar Simei dan yang lainnya mundur satu demi satu di bawah aura ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bau yang sangat mengerikan. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat seorang pria kuat yang tak tertandingi, yang berada di era kuno dunia bawah, menguasai dunia, dan duduk di satu tempat, sosok yang tak tertandingi. Ya, tubuh Raja Hantu Moriming ini benar-benar sampah, itu membatasi kultivasi saya. Kaisar Nether menggelengkan kepalanya dan memandang Qin Chen. Nah Qin Chen, saya hanya membebaskan sebagian dari kultivasi saya. Jika saya bisa memperjelas hal ini. Begitu saya kembali ke Sungai Huangquan, saya dapat menggunakan kekuatan Sungai Huangquan untuk mengkondensasi kembali tubuh fisik Kaisar. Hanya dengan begitu saya dapat benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncak saya sebelumnya. Kalau begitu, apakah kamu siap? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld. Tentu saja kami siap. Kami dapat mengambil tindakan kapan saja. Jangan khawatir, di sini, di Sungai Huangquan, saya jamin Kaisar Yanpo tidak akan dapat mengirimkan pesan apapun. Saat Kaisar Wu Yueming dan yang lain mendapat kabar, saya pasti akan telah pulih sepenuhnya. Kaisar Netherworld berkata dengan percaya diri. Oh, mata Qin Chen berbinar dan dia tertawa, kalau begitu, semua orang mematuhi perintah.
Begitu dia selesai berbicara, nada suara Qin Chen tiba-tiba menjadi berat dan aura yang mendominasi dan agung langsung keluar darinya, menatap dingin ke semua orang yang hadir. Ada. Kaisar Simei dan yang lainnya terkejut dan memandang Qin Chen. Setelah beberapa saat, saya akan melepaskan semua orang dari dunia yang kacau. Saat mereka keluar, satu-satunya target adalah Kaisar Yanpo. Janji. Semua orang merespons. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Yanpo telah bisa duduk di Gunung Huangquan begitu lama. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Selain itu, orang ini telah berada di Gunung Huangquan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa metode yang bisa dia gunakan, bahkan jika Kaisar Netherworld ada di sini, semuanya tidak juga bisa ceroboh. Ya. Semua orang tampak serius. Qin Chen memandang Kaisar Simei. Simei, tugasmu adalah menggunakan teknik pesona pada Kaisar Yanpo terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Setelah melakukan ini, bekerja sama dengan Wangu Mingzu untuk mengendalikan Jeoyu Mingjun dan yang lainnya. Jangan biarkan apa yang terjadi dengan mereka. Kaisar Simei tampak serius, mengangguk sedikit, dan tiba-tiba merasa sangat tertekan. Makna Qin Chen sangat jelas. Tuan Jeoyu Ming dan yang lainnya berada di bawah komando Kaisar Netherworld. Mereka mungkin tidak benar-benar bergabung dengan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Setelah pertempuran ini berhasil, mereka mungkin menjadi kekuatan yang efektif untuk pihak mereka sendiri, jadi itu yang terbaik adalah mengendalikannya. Tentu saja, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda tidak perlu khawatir dan bunuh saja, Qin Chen mengingatkan lagi. Jika Anda bisa menangkapnya hidup-hidup, yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup, jika tidak bisa, lebih baik fokus pada diri sendiri. Jangan khawatir, Qin Chen, begitu Kaisar ini keluar, mereka akan segera menyerah, kata Kaisar Netherworld dengan percaya diri. Qin Chen meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur.